Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi atas semua nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan, dan diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berawal dari quote yang mungkin sering kita dengarkan, yaitu tentang kenyataan hari ini adalah mimpi kita kemarin, dan kenyataan hari esok adalah mimpi-mimpi kita hari ini. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia ketika ingin merdeka di tahun 45 diawali dari 1908, dan kemudian para pemuda menyatakan Sumpah Pemuda di 1928 menginginkan sebuah kemerdekaan atas penjajahan yang terlalu lama, atas situasi yang tidak nyaman, atas penderitaan, kata bapak saya, cerita mbahnya. Jadi buyut saya, kalau zaman dahulu kita bersekolah masih menggunakan karung goni, pakaiannya maksudnya. Terus kemudian tanpa sepatu, jalanan masih geronjal-geronjal dan penuh ini. Sekolahnya tidak ada gedung, tapi sekolahnya di rumah orang kaya yang kemudian mengikhlaskannya untuk pendidikan anak-anaknya. Itu ketika 1928 dan menginginkan sebuah kemerdekaan yang tercapai tahun 45 di momen krisis yang sangat sulit, yaitu kembalinya Perancis dan setelah dikudetanya Jepang di Indonesia. Artinya ketika Jepang kalah perang, kemudian kesempatan untuk memerdekakan diri di 1945 di bulan Agustus. Pun demikian ketika Rasulullah hampir 10 tahun menanamkan ideologinya di Mekah, kemudian ditindas oleh kafir Quraisy dan ada kesempatan untuk sama-sama kesepakatan bersama untuk membunuh. Ketika di rumah ada Ali bin Abi Thalib dan Muhammad saja, dan Nabi Muhammad saja. Di saat itulah ikhtiar detail dan pertolongan Allah itu datang. Seketika ketika dikepung, dihembuskan rasa ngantuk, pertolongan Allah terhadap kafir Quraisy dingantukkan sebentar, dan kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dengan menaburi sedikit tanah di muka para pembesar-besar kafir Quraisy. Tidak begitu saja. Setelah pelariannya, kemudian bersama Umar menuju Goa Sur, yang kemudian para kafir Quraisy juga tetap mengejarnya, sampai kemudian pertolongan Allah yang berikutnya itu tiba, yaitu berupa laba-laba yang membuat sarangnya. Meskipun kaki-kaki kafir Quraisy dilihat oleh Umar, tapi Rasulullah menyampaikan bahwasanya di antara kita berdua ini masih ada Allah yang menolong kita. Yang ketiga adalah Allah yang menolong kita. Ini pertolongan Allah yang berikutnya. Setelah itu lari kemudian menuju Madinah, masih saja dikejar oleh salah satu kafir Quraisy, tapi sekali lagi Allah menolong Nabi Muhammad, yaitu dengan setiap kafir Quraisy mendekat, satu orang itu pasti kudanya terjatuh.
Itulah mujizat-mujizat Allah SWT kepada nabinya. Dan itu kawan-kawan sekalian dikasih oleh Allah ketika kita melaksanakan atau melakukan usaha-usaha ikhtiar yang semaksimal mungkin. Barulah titik antara pengharapan dan takdir Allah itu ditentukan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, dalam meraih mimpi dan cita-cita, ketika Rasulullah kemudian ingin menebarkan Islam lebih luas lagi ke negeri Madinah, ketika para pemuda menikmati kemerdekaan, semuanya dengan penuh perjuangan dan tantangan. Salah satunya hari ini pun dengan kita kawan-kawan sekalian, setiap hari kita install target kita, semoga terinstall 1 triliun itu di bawah alam bawah sadar kita, dan kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya akan mencapai kemenangan. Saya kira kemenangan bersama itu bagian dari yang disampaikan oleh Stephen Covey, dan semuanya menang, artinya karyawan juga menang, owner juga menang, dan yang shareholder atau stakeholder yang mengakibatkan kemenangan kita menjadi kemenangan bersama. Oleh karena itu, langkah-langkah kecil yang mungkin detail, yang kemudian ribet, yang hari ini kita sampaikan kepada tim teknik untuk setiap hari membuat laporan, terus kemudian detail setiap sore, kemudian briefing efisiensi biar tukang semangat, memberikan kopi, memberikan air putih, biar teman-teman para tukang juga senantiasa mau untuk diajak sholat. Itu bagian dari kemenangan-kemenangan kecil kita semuanya untuk menuju kemenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kawan-kawan semuanya, mimpi pribadi, mimpi perusahaan menjadi bagian kemenangan yang kedua menurut Mbak Ayu yang disampaikan dari Stephen Covey, yaitu kita tarik dari yang akhir. Kita menginginkan 1 triliun, kita panjangkan. Kita menginginkan menikah di 2020, kita canangkan. Kita menginginkan jalan-jalan, kita canangkan. Dan kita canangkan semuanya, tinggal ikhtiar kita. Kemudian kawan-kawan semuanya menjadi bagian mimpi hari ini merupakan kenyataan hari esok. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita siapkan sebaik mungkin, melakukan aktivitas sebaik mungkin untuk cita-cita kita yang akan datang. Terima kasih dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.